Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan bisnis kami yaitu Nanalong. Untuk itu sebelumnya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada Ingrid Ridwan sebagai produksi, kemudian ada Dita Dwina sebagai pemasaran, kemudian ada Aulia Fira Junita sebagai keuangan dan Giran Davis sebagai distribusi. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha kami. Jadi Nanalong di sini menghadirkan pisang goreng wijen berbentuk memanjang dengan isian coklat dan tiramisu lumer. Usaha kami terinspirasi dari pisang goreng milik Nyonya Ani yang ada di Sawah Jajar. Nah, produk kami ini dipilih karena di Malang, khususnya di area kampus, masih jarang produk seperti ini. Kemudian marketing mix 4P-nya untuk segi produk. Yang pertama, Nanalong di sini diminati karena isian lumer, tekstur crispy, pilihan rasa coklat, dan juga tiramisunya. Serta kemasan plastik bening yang dianggap paling ideal dengan potensi pasarnya besar selama kualitas tetap konsisten. Kemudian dari segi price-nya, harga ideal berada pada kisaran 8.000 sampai 10.000. Di sini kami mengambil dengan harga 8.000 dan konsumen sangat tertarik dengan promo bundling dan harga yang terjangkau untuk meningkatkan minat membeli. Kemudian dari segi place-nya, di sini efektif melalui pemesanan online dan juga penjualan di area kampus. Waktu yang dengan pembelian tertinggi yaitu siang dan juga malam. Kemudian dari segi promotionnya, di sini promosi yang paling efektif yaitu TikTok dan juga Instagram dengan konten review dan juga video lumer. Kemudian promo bundling dan testimoni sangat mempengaruhi keputusan membeli serta minat PO mingguan yang cukup tinggi. Kemudian ini ada bisnis model kanvas kami dari key partnersnya yaitu pemasok bahan baku, komunitas UMKM, komunitas kampus, warung makan, dan kadin kampus. Kemudian dari key activitiesnya ada produksi produk, pengemasan, pemasaran, dan juga distribusi. Kemudian ada key resource-nya yaitu bahan baku yang berkualitas, peralatan produksi, sumber daya manusia yang terampil. Kemudian dari value proposition-nya yaitu pisang goreng panjang dengan coklat dan tiramisu lumer, tekstur crispy dengan topping wijen, kemudian camilan kekinian dengan harga terjangkau, packaging praktis. Kemudian dari customer relationship-nya ada memberikan fasilitas melalui media sosial, dan juga sistem loyalitas diskon pembeli tetap. Kemudian dari channels-nya yaitu penjualan secara langsung dan juga penjualan melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian dari segi customer segment-nya ada mahasiswa di area sekitar kampus UM, kemudian pelajar atau mahasiswa dan pekerja di daerah Kota Malang, pecinta camilan manis dan juga penggemar jajanan viral dan kekinian. Kemudian dari cost strukturnya di sini ada biaya bahan baku sebesar 70%, biaya produksi 15%, biaya kemasan 10% dan juga biaya distribusi 5%. Kemudian dari review streamnya yaitu penjualan produk proporsi dan juga penjualan produk bundling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang progres usaha kami. Di sini kami melakukan pengembangan produk, diawali dengan melakukan uji coba produk. Setelah melakukan uji coba produk, kami menemukan tekstur yang pas. Setelah menemukan tekstur yang pas, kami membuat varian rasa utama yaitu rasa coklat, lalu ditambahkan setelah itu ada rasa tiramisu. Setelah itu kami menetapkan nama brand. Uji coba produk di sini yang pertama memberi tester dan mengumpulkan feedback awal dari teman-teman mengenai rasa, harga, dan kemasan. Yang kedua membuka pre-order pertama untuk melihat respon dan minat calon pembeli. Sesudah itu kami melakukan tes pasar ke teman kos dan teman kampus untuk melihat penerimaan produk. Selanjutnya perencanaan visual dan promosi. Di sini ada akun IG kami. Setelah itu kami membuat poster untuk di-post ke story WhatsApp. Menentukan konsep warna brand, kuning, coklat manis, dan menyiapkan draft desain. Yang kedua, promosi di Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Membuat konsep konten TikTok, close up, lumer, dan estetik. Lalu yang ketiga, menetapkan target pasar utama seperti mahasiswa, khususnya di wilayah UM dan di Kota Malang. Yang keempat, strategi cross promotion dengan produk milik teman untuk memperluas jangkauan promosi. Penjualan dengan menitipkan produk di kantin kampus agar mudah dijangkau mahasiswa. Nah, di sini ada bukti progresnya. Kami awali dengan menyiapkan bahan untuk membuat adonan basah dan pengupasan kulit pisang. Lalu yang kedua, proses pengirisan pisang untuk dipipihkan agar lebih lumer dan matang hingga ke dalam. Lalu, pisang setelah dipipihkan dicelupkan ke adonan basah melewati 2 kali penggorengan sehingga menghasilkan warna golden brown dan tekstur yang lebih crispy disertai filling coklat yang lumer. Lalu yang terakhir, pemesanan dilakukan dengan cara open pre-order lalu diantar kepada konsumen melalui sistem COD.
Baik, selanjutnya adalah perencanaan keuangan analog, di mana perhitungan pertama adalah harga pokok penjualan. Di sini sudah dijabarkan terkait total produksi kami yaitu 316.500 dengan total penjualan 44 dengan rincian PO1 10, PO2 sebesar 22 piece, PO3 sebesar 12 piece sehingga HPP per piece-nya didapatkan 7.100 sekian. Selanjutnya yaitu harga jual dan laba, di mana laba kotor kami sebesar 35.500 dari total 44 piece dengan harga jual 8.000 per piece-nya. Selanjutnya adalah break even point, di mana BEP kita untuk biaya tetap per bulannya kita tetapkan 15.000 dari jumlah gas yang kita gunakan, sehingga usaha harus menjual minimal 19 piece per open ordernya agar mencapai laba. Selanjutnya adalah payback period, di mana dari modal usaha kita sebesar 155.000 akan kembali dalam waktu sekitar 6 bulan dengan asumsi laba bersih sebesar 25.500 per bulannya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana pendapatan penjualan dari penjualan PO1 sampai 3 didapatkan sebesar 35.200, kemudian dikurangi oleh laba kotor kita dan biaya operasional sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 25.500 per bulannya. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal, di mana yang semula 155.000 ditambah dengan laba bersih sehingga modal akhir kami per bulannya sebesar 180.500. Kemudian selanjutnya adalah kas, di mana arus kas masuk didapat dari penjualan PO1 sampai PO3 sehingga menghasilkan total 352, dan arus kas keluar mulai dari modal awal, biaya produksi PO2, PO3, dan biaya transportasi sehingga pada total arus kas keluar kita 326.500 sehingga saldo kas akhir kita didapat 25.500. Selanjutnya yaitu balance sheet, di mana pada akun debit bagian aset ada kas sebesar 25.500 dan kemudian di sisi kredit sebesar ekuitasnya terdiri dari modal akhir 180.500 dengan selisih dana usaha yang dapat dari modal awal sebesar 155.000 sehingga total ekuitas sebesar 25.500, di mana di sini menunjukkan antara debit dan juga kreditnya seimbang. Baik, selanjutnya adalah tantangan utama. Tantangan yang pertama yaitu membangun brand awareness. Produk baru dengan nama unik seperti Nanalong butuh waktu dan strategi untuk membuat orang langsung ingat dan penasaran. Yang kedua, menonjol di tengah camilan pisang yang banyak. Pasar pisang goreng kekinian cukup penuh. Tantangannya utama adalah menunjukkan bahwa Nanalong punya keunikan yaitu pisang panjang dengan coklat lumer dan wijen yang beda dari kompetitor. Selanjutnya yang ketiga, ketergantungan pada foto atau desain menarik. Daya tarik utama adalah pada visual coklat lumer dan tekstur crispy. Tantangannya yaitu menjaga konten visual agar tetap menggugah dan konsisten berkualitas tinggi. Yang keempat, menjaga konsistensi rasa dan tekstur. Karena produknya digoreng dan ada coklatnya, jadi konsistensi seperti tidak terlalu berminyak, tidak terlalu manis, tetap crispy, harus dijaga agar pelanggan tetap repeat order. Dan yang terakhir yaitu mengelola lonjakan order saat PO dibuka. Biasanya tantangannya yaitu ada pada mengatur alur produksi saat banyak orang yang order bersamaan. Kemudian untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu yang pertama menambah varian rasa baru, yang kedua menstabilkan kualitas rasa coklat dan tiramisu, yang ketiga rutin membuka open PO tiap minggu, yang keempat membuat konten dan mengumpulkan review dari teman, yang kelima konsisten posting promosi harian di TikTok dan Instagram, dan yang keenam menambahkan paket bundling misalnya seperti 3 pieces 22.000. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi dari pembeli yang membeli produk kita pada PO1 dan PO2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.